Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman SMP. Oke guys, jadi di sini kita kedatangan teman lama ya, ini dari perjuangan dari SD sampai sekarang ya guys ya. Kita mau tanya-tanya tentang kejadian kecelakaan laka lantas yang dia alami tahun 2000 berapa? 2022 15 Oktober. Tuh 2022 15 Oktober ya. Oke, gimana pertanyaan-pertanyaannya akan saya lontarkan ya. Selamat menonton. Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Oke guys, jadi sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan, jadi kita mau perkenalkan dulu dirinya gitu ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rian Ramdhani, bisa dipanggil Begeng, bisa dipanggil Cungkring atau Rian. Terus umur? Umur sekarang menuju 22 bulan November. Oh, jadi baru mau umur 22 ya. Iya. Jadi di sini saya tuh mau tanya-tanya tentang kejadian kecelakaan yang pernah dialami gitu ya, sampai kehilangan, ini mohon maaf ya, kehilangan tangan sebelah kanan gitu ya. Jadi awal sebelum kejadian tuh apakah ada firasat yang dialami gitu, bakal ada kejadian apa gitu? Kejadian firasat itu sih dari pas perjalanan, dari pulang kerja, terus di rumah itu dalam keadaan ya kayak nggak hujan gitu. Pas di perjalanan menuju ke tempat itu tiba-tiba hujan. Dari firasat itu sih yang dialami oleh saya. Berarti sebelum kejadian tuh emang hujan kan ya malamnya gitu? Enggak hujan, tiba-tiba hujan pas di perjalanan menuju ke suatu tempat itu. Jadi pas itu teh kejadian di ini ya apa, di tikungan daerah pokoknya arah Karawang Purwakarta ya. Iya, dari deket desa rumah sendiri, rumah domisili asli. Ya cuman jadi kan pulangnya itu bukan ke rumah asli gitu kan, Iya. mau pulang ke Perum ya. Dia mau ke perumahan ya, karena kan ya dulu pas si kerja itu dia selalu di perumahan, bukan di rumah asli. Ya itu juga kan biasanya lu suka ngajak gitu kan, kalau nginep itu tumben gak ngajak gitu kan. Jadi kejadian kecelakaannya tuh awalnya gimana sih, awal mula kecelakaan tuh sebelum ya kejadiannya gitu ya. Jadi sebelum kecelakaan itu saya kan kerja hari Jumat, itu seharusnya pulang jam tengah satu. Itu pulang dikarenakan ya di kerjaan udah beres, dikarenakan kerjaan juga emang nyantai, jadi pulang di jam 9. Jam 9 udah keluar, jam 10 berangkat main. Bentar, itu tuh jam 9 apa malam? Jam 9 malam Terus main ke daerah Swagali, Ciamplas Swagali, ke rumah nenek lah, ya ngopi-ngopi. Terus gak lama ya di situ gabut, pengen main lagi, ngajak lah seseorang teman ke alumni SMP, karena di alumni SMP juga lagi pada ngumpul ke situ lah, ke Karawang. ya, terus Dari Karawang, OTW dari rumah nenek itu ke Karawang dari jam berapa itu teh? dari jam 11-an nyampe adalah jam 12-an ke daerah CKM. Terus Nah dari situ ngopi-ngopi lagi, ngopi sampai pulang itu jam 1 karena ditelepon teman karena ada acara lagi. Jam 1 pulang menuju ke Purwakarta. Dari Purwakarta sekitaran udah kecelakaan itu sekitar jam 3 subuh berarti ya itu Iya, kecelakaan, kejadiannya subuh sekitaran jam 3, berarti jalanan juga sepi ya. sepi banget ya, ditambah ya gimana ya, faktor jalan baru ya enak. Ban standar itu teh masih licin, baru juga motor berapa bulan sih? Ya adalah 3 bulanan. Tuh motor baru 3 bulan udah dipakai kecelakaan hampir 2 kali ya. Hampir Yang 2 waktu kali. lambas di tikungan sebelum itu Iya, 2 kejadian. kali kecelakaan. Ya emang bawahnya juga agak lumayan suka kenceng ya, ditambah ban masih licin gitu kan, belum diganti buat ban nikung-nikung, dia udah
pengen nikung terus. Ya itu sih kembali lagi ke takdir ya. Ya kembali ke takdir ya, dalam kondisi ya gimana. Terus pas kejadian itu kan malam ya, keadaan sadar atau enggak itu teh? Ya posisi ya ketika jam 3 posisi udah ngantuk ditambah capek pulang kerja, bukannya istirahat ya, namanya jiwa anak muda gitu, pengennya main, pengennya ngopi, pengennya ngumpul sama teman-teman, bukan jadi halangan untuk kerja tapi melupakan teman, tapi jiwanya masih pengen main. Tapi sih lelah dan ngantuk sih. Ya itu maksudnya kejadiannya tuh kan pas lu bawa motor, terus itu teh sama mobil atau gimana? Awal mula kejadian coba diceritain gitu kan. Pas bawa motornya gimana gitu kan. Posisi itu ngehnya itu ketika udah di depan rumah asli, di gangnya itu kelihatan masih belum gelap. Pasti ya namanya kecelakaan pasti gelap lah, gak tahu apa-apa. Pas maju mau kecelakaan itu, ke tempat kecelakaan itu pasti udah gelap, udah gak tahu apa-apa. Langsung gelap gitu. Iya, penglihatan udah blank, gelap. Terus gak lama itu juga temen itu katanya dia tahu itu udah berdepan-depanan, tapi dia tiba-tiba tetap sama, langsung nunduk gitu posisinya, nggak tahu. tapi kan itu juga saya pas dapat kabar emang ya katanya ya teman katanya si Rian kena kecelakaan gitu kan. Terus dari situ teh katanya kan 2 orang gitu, ada yang ngabarin ke saya tuh Adiki, ada nge-WA di grup gitu kan. Saya gak percaya awalnya gitu kan, bahwa kejadian bahwa iya teman sendiri gitu, Rian sama saudara Alam gitu kan. Tapi itu juga katanya kan pas saya tanya-tanya sama Alam juga kepental jauh dia. Iya, kata dia terpental jauh adalah 1 meteran, bukan terpental sih, kayak saya nyangkut, posisi tangan nyangkut ke besi mobil palang tangki itu, posisi saya loncat ke kanan, terus dia masih diam posisinya, diam di motor. Kalau kesebutnya motor belum jatuh ya Alam juga belum jatuh. Oh jadi Rian tuh pas begitu kejadian, pas nabrak mobil tuh Rian mah nyangkut ke sebelah kanan gitu ya. Iya, Terus Alam berarti terpental ke sebelah kiri. Ya enggak terpental ya, terus ikut motor dia diam. Jadi cuman Rian doang yang nyangkut di mobil, tapi motor sama Alam ke depan gitu. Iya, maju terus. Terus yang pas saya lihat juga ya pas udah kejadian gitu, saya ketemu sama si Alam gitu kan, emang dia sobek di bagian ini. Iya, dia jatuh, gak tahu terbentur Aspal. bentur Tapi aspal. pas itu tuh nggak pakai helm kan? Iya, pasti gak pakai helm. Salahnya itu sih ya, namanya anak muda kan, yang dipentingin main terus gitu kan. Ya intinya kalian jangan niru gitu, kalau bawa motor ya minimal pakai helm lah gitu ya. Iya, dari jarak jauh ataupun dekat. Iya, maupun itu bawa motor kita mau dekat atau jauh, kita harus pakai helm ya guys ya, demi keselamatan diri kita sendiri gitu ya. Oke, berarti dalam kejadian itu kan di tempat ya, di TKP sampai dibawa ke rumah sakit itu kan pakai ambulan ya, dalam keadaan setengah sadar, intinya nggak sadar lah gitu ya. Soalnya kan emang bisa dibilang itu teh apa ya, bisa dibilang masih baal lah, bahasa Sundanya baal atau apa sih, iya baal gitu ya. Ya otomatis yang kejadian kecelakaan maupun kecelakaan apa aja, kalau misalkan luka kan emang belum kerasa gitu ya. Kerasanya itu pas-pasan udah lukanya agak apa ya, agak lama gitu baru kerasa. Jadi pas kejadian itu teh dibawa ke rumah sakit mah belum kerasa bahwa ini ya, si tangan tuh belum sadar, si tangan tuh gak ada gitu ya. Belum sadar tangan udah gak ada, dikarenakan ya dalam kondisi fisik memang sadar, tapi pikiran seakan-akan kayak posisi di rumah, di perum, di perumahan, kayak lagi tidur dah. Iya, berarti ini badan mah di rumah sakit tapi pikiran udah di rumah gitu kan. Iya, begitu. Pas begitu di rumah sakit ya, udah di rumah sakit kan otomatis udah dioperasi gitu kan, menjalani operasi bahwa si tangannya di ini apa? Di Amputasi. Bukan amputasi, dibilangnya apa ya? Diberesin gitu ya. Iya, Kan tadinya dirapihin. rusak gitu ya, dirapihin. Udah tahu dirapihin gitu gimana tuh perasaannya gitu? Sebelumnya sih bertanya-tanya kepada orang, kayak keluarga, kayak teman-teman kan pada nengok gitu, Iya, pada jenguk. Tapi pas waktu saya ke sana belum sadar tuh. Iya, posisi masih
ada efek ini, Infusan. efek infusan kayak bius bukan bius lah, efek bius Iya. gitu, kayak masih ada ngantuk-ngantuknya. Nah, Hmm. di situ juga kan bertanya ke teman-teman, tangan kemana nih, kok nggak kayak nggak ada, tapi dalam perasaan sendiri itu ada kayak ginilah posisi tangan. Iya. Jadi cuman merasakan pegal doang gitu kan. Iya, ngerasa pegel, terus tidur lagi dah, karena kan nggak ada yang jawab sama sekali, keluarga pun nggak ada yang jawab, karena kan takut depresi atau gimana. Ya udah saya tidur, Oke. posisi tangan nggak ada itu, saya nggak sadar, nggak tahu itu dikarenakan kayak masih ada lah tangan, nggak ada yang jawab, keluarga dan teman-teman pun. Lalu ketika pas pengecekan sebelum operasi itu, dokter datang, dokter lihat kondisi dulu, dan saya langsung kepikiran gini, oh berarti tangan udah gak ada. Kalau dokter bilang nanti dirapiin aja pas operasi, nah di situ saya udah Udah ada feeling berarti. oh iya, udah ada feeling dan udah pasrah, dah lah, alhamdulillah segini juga masih diberi umur, masih dikasih umur. Iya. Terus alhamdulillahnya tuh apa ya, intinya masih kuat dari apa ya, segi mental gitu ya, nggak jadi down gitu kan. Tapi pertama pasti mengalami down gitu ya. Alhamdulillah down dan berpikiran keadaan itu enggak, dikarenakan alhamdulillah segini Banyak juga. support gitu kan. Iya, tambah banyak support dari keluarga, dari Dari teman-teman, dari mantan pacar lah. Intinya gini ya, bisa dibilang emang sekarang mantan pacar, cuman kan waktu sebelum kejadian itu emang masih pacaran gitu kan. Iya. Nah waktu masih pacaran itu dia kan ke rumah sakit, saya juga lihat ya ke rumah sakit, terus sama teman yang sama ini apa, kejadian bareng gitu ya, pas saya datang bareng sama dia langsung set nangis histeris lah, bisa dibilang nangis histeris ya, bisa dibilang apa ya, nggak nyangka gitu bakalan kejadian seperti itu. Lalu tanggapan pacar gimana gitu pas kejadian itu, kan dia emang ada ke rumah sakit gitu ya. Ya, kata alam yang posisi bareng kecelakaan itu sama dia dijelasin gini-gini kejadiannya. Ya dia juga pasti kaget sih, sebutnya kaget. Cuman emang pas itu teh keluarganya juga pasti tahu, mereka dikasih kabar sama anaknya apa dari temennya gitu, bahwa menerima kabar bahwa pacarnya itu kecelakaan sampai ini mah maaf ya, ini sampai tangan kanan nggak ada gitu. Tahu Ya. dari mana gitu. Kata dia mah, dia sebelum pulang ke rumah pun udah pada tahu keluarganya, dikarenakan ya adalah teman yang dekat sama rumah keluarga dia. Jadi mendengar Dari kabar teman dia itu, berarti. kabar itu dari temen, omong ke omong. Ya dari mulut ke mulut, intinya Gitu. bukan dari mulut ke mulut sih, dari sosial media itu Iya. pastinya ya pertamanya gitu. Emang sih pertamanya juga saya juga gak nyangka gitu, kirain saya bukan teman saya gitu yang kecelakaan, cuma disebutnya inisial doang gitu, nama R sama A, terus disebut ini apa tempatnya gitu, tempat rumahnya doang, jadi nggak disebut nama. Pas itu ada telepon pribadi itu, Adiki yang telepon ke saya bahwa itu kejadiannya Rian gitu. Saya posisi udah di PT itu lagi kerja gitu kan, pas pulang kerja baru saya bisa ke sana gitu. Emang pas apa ya, pas pagi juga ke sana, dari teman juga kan si Anggi ada ke sana. Iya, katanya ada. Iya, itu tuh pas masih di ruangan UGD ya. Iya, UGD. Belum operasi berarti. Belum operasi itu hari Senin, kecelakaan Berarti, hari Sabtu. berarti itu cuma dibersihin doang hari Sabtu ya. Iya, Harusnya sih itu bisa ditangani langsung dioperasi gitu ya, biar cepat sembuh. Ini malah diamin dulu. ya dikarenakan itu hari libur, dokter belum masuk. Iya mungkin. sih, emang ya hari libur, jadi hari Sabtu kecelakaan minggunya libur gitu. Bisa jadi sih. Jadi apa ya, berarti sekarang sama pacar tuh gimana? Mantan pacar. Anjir, berarti udah kalau gitu ya. Iya. Aduh. Itu deh udahan gitu gara-gara apa sih? Emang keluarganya nggak ngerestuin atau apa gimana gitu? Ya gimana? Nah mungkin nggak ngerestuin juga kali. Ya begitulah. Dah. Ya intinya gue masih salut sih, apa ya, dalam keadaan begini juga lu masih kuat gitu ya,
tapi nggak semua orang bisa ngadapin ini dengan apa ya, ya intinya dengan ikhlas terus kuat gitu kayak lu sendiri gitu kan. Biasanya kalau misalkan orang udah gini takutnya depresi gitu kan. Oke, jadi setelah kejadian itu sampai sekarang alhamdulillah sembuh tuh dari tahun 2022 ya, Ya. sampai sekarang 2024 berarti ya. Sekarang keseharian apa tuh? Kesehariannya sih sekarang ya usaha kecil-kecilan ya, dikarenakan kerja dulu pas kerja itu masih harian belum kontrak apalagi apalagi karyawan, jadi ya mau gimana lagi, saya seakan-akan mengundurkan diri dari kerjaan itu. Ya, cuman alhamdulillahnya tuh ada kerja sampingan gitu ya. Waktu sebelum kecelakaan langsung buka usaha gitu kan, untungnya teh gitu kan. Ya dikarenakan berambisi, kesebutnya gini, saya gak bisa kerja tapi saya bisa muterin isi pikiran, isi otak untuk berbisnis. Iya bagus, soalnya kan anak muda tuh harus berani mencoba gitu kan. Saran gue mah ini mending jadi konten kreator TikTok atau IG ya. Jadi lu tuh bikin konten sekarang kan bisa bawa mobil gitu ya. Alhamdulillahnya tuh ada kelebihannya tuh lu bisa bawa mobil walaupun ya maaf ya tangan sebelah gitu ya. Bisa bawa mobil, intinya kalau misalkan lu jadi konten kreator terus bikin bikin akun Grab atau Gojek ya, itu pasti ada sih, pasti lumayan gitu pendapatannya. Cuman ini mah yang tahu gitu ya gimana caranya bikin SIM ya, SIM Iya, A bikin gitu SIM. buat disabilitas di mana. Kalau misalkan ada yang tahu sok diinfoin gitu ya, biar nanti saya bisa antar langsung bikin SIM-nya gitu. Waktu itu juga udah nanya-nanya ya sekitaran sini gitu ya, bahwa di daerah sini tuh belum berani ngadain ini pembuatan Disabilitas mobil. SIM disabilitas mobil gitu kan. Jadi kita tuh mau nyari, cuman daerah Bandung gimana katanya bisa kan? Di Polrestabes katanya, di Polrestabes Bandung. Iya, jadi di Bandung katanya bisa, cuman nggak tahu tuh. Coba kalau misalkan ada orang Bandung gitu ya yang tahu emang bisa atau enggak, sok di komen coba. Jadi biar bisa langsung bikin SIM ya. Iya, Intinya gitu sih, mending jadi konten kreator aja gitu. Ini mah saran aja gitu ya. Ya sekarang memikirkan konsep sih. memanfaatkan waktu gitu kan. Konsepnya pasti banyak. Kalau misalkan kita ada kemauan pasti muncul ya, kayak saya aja gitu kan. Pertama emang malu-malu gitu kan. Sekarang ini alhamdulillah ya agak-agak sedikit lancar lah bicara juga gitu ya guys ya. Jadi gimana ya? Setelah kejadian itu gimana menurut Rian sendiri gitu? Ya kita ambil dari pengalaman sebelumnya aja menjadi lebih baik. Iya benar sih. Jadi mau gimana lagi gitu kan? Kalau misalkan udah takdirnya kayak gini gitu kan, harus menerima lah intinya gitu ya. Kita menerima Tuhan kayak gini, berarti Tuhan kasih ke kita itu bahwa kita kuat Iya benar. buat menghadapi. Kalau misalkan nggak kuat mah buset, nggak akan sampai saat ini ya tuh bisa dibilang ini manusia kuat guys, anjay. Asli ini mah. Jadi gimana ya, dalam hal mental atau pikiran pun kalau misalkan udah kejadian kayak gini pasti ngedown sih sebenarnya. Kalau misalkan nggak banyak support, terus nggak ada nggak ada support dari keluarga, bakalan emang susah sih kalau gitu mah. Jadi bakalan jadi pikiran tuh kemana aja gitu. Yang saya takutin tuh ya ada pikiran ke hal lain gitu ya. Jadi alhamdulillahnya sekarang gimana tuh dalam menjalani aktivitas sehari-hari, atau ada kesulitan atau gimana? Ya alhamdulillah dengan seiringnya waktu bisa Beradaptasi gitu. beradaptasi, bisa menggunakan satu tangan dari keseharian, aktivitas. Ya cuman alhamdulillahnya tuh bisa bawa mobil ya. Dari Alhamdulillah. sebelumnya juga udah bisa bawa mobil. Cuman kan bedanya sekarang cuman pakai sebelah tangan gitu kan. Setiap kekurangan pasti ada kelebihannya. Nah betul, intinya jangan putus asa gitu kan, harus terus semangat gitu kan, apalagi masih usia muda, usaha tetap dikembangin gitu ya. Jadi apalagi kalau misalkan kita jadi konten kreator, bisa inilah sok coba dikembangin gitu jadi konten kreator, insya Allah gitu bakalan rame kalau misalkan kita ada kemauan gitu ya. Intinya harus berani memulai lah, jangan malu-malu terus gitu. Oke, mungkin dari podcast ini semoga ada yang bisa diambil gitu ya hikmahnya. Intinya harus tetap semangat gitu ya, sesama ini ya teman perjuangan dari
bisa dibilang dari SD ya, kenal dari SD gitu kan sampai saat ini gitu, tetap semangat intinya ya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari podcast ini juga emang dari udah lama ya ini teh Rian mau ngajak katanya yuk konten bareng, bener gak? Iya benar. Cuman baru ada waktunya sekarang ya. Ya dikarenakan gabut ya udahlah sambil main-main ke sini. Nah itu sebenarnya ini teman yang waktu itu kecelakaan juga yang satunya lagi ada, cuman dia nggak mau masuk konten gitu ya, nggak tahu kenapa, malu katanya, baru bangun tidur jam segini anjir, jam berapa, udah mau jam 12, parah tuh. Oke guys, mungkin cukup sekian ya, mungkin dari podcast ini ada yang bisa kalian ambil hikmahnya gitu ya. Intinya ada kekurangan pasti ada kelebihan ya. Kita harus tetap semangat intinya begitu ya. Mungkin cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.